Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin cake dengan menggunakan satu telur dengan aroma kopi yang sangat kuat. Rasanya 99% mirip kopi boy, tapi cara membuatnya lebih mudah. Yuk langsung kita simak cara membuatnya. Pertama saya mau lelehkan dulu 50 gram margarin yang mengandung butter. Caranya seperti ini ya, menggunakan api yang sangat kecil, setengah leleh, kemudian matikan api kompornya, tapi terus diaduk-aduk hingga mencair semua ya. Oke lanjut, siapkan wadah besar, pecahkan satu butir telur. Ini telurnya lumayan agak besar ya teman-teman. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir, 1 saset SKM full cream. Bisa juga kalau ada yang coklat boleh ya teman-teman, diganti dengan yang rasa coklat. Tambahkan 2 saset luwak white coffee. Ini yang bikin aromanya wangi banget ya teman-teman. Saya memakai 2 saset kopi luwak ya. Kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan dan ini kita aduk hingga tercampur. Aduk sampai merata ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukkan bahan berikutnya. 250 gram tepung terigu. Di sini saya masukkan bertahap sambil saya ayak ya teman-teman, agar tepungnya tidak ada yang menggerindil ya. Oke, ini diaduk dulu hingga sedikit tercampur. Kemudian masukkan susu cair full cream sebanyak 350 ml. Masukkannya bergantian ya dengan tepungnya. Ini kita aduk dulu sampai tercampur seperti ini. Baru kemudian kita ayak lagi, kita masukkan semua sisa tepung terigunya. Ini tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Ini aromanya kuat banget loh teman-teman, enak banget, bener-bener pecinta kopi wajib banget coba nih teman-teman. Oke, sekarang biar lebih mudah untuk mencampur bahannya, masukkan lagi susunya perlahan. Kalau udah tercampur, masukin aja semua sisa susunya ya teman-teman. Agar rasanya nggak enak, di sini saya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili larom. Wajib pakai vanili larom ya teman-teman. Kalau mau aromanya lebih kuat, bisa saja menggunakan vanili biasa tapi aromanya kurang ya teman-teman. Oke, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan kita masukkan terakhir untuk margarinnya ya. Ini kondisinya udah enggak panas lagi untuk margarinnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita aduk lagi sampai benar-benar semua bahannya licin dan tercampur rata. Kayak gini aja teman-teman cara membuat adonannya. Lebih mudah kan dari membuat roti tanpa harus takut gagal ya. Untuk konsistensi adonannya tidak cair dan tidak terlalu kental ya teman-teman. Oke, kalau udah ini kita lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan di bagian dasarnya tidak ada lagi tepung ataupun margarin yang masih mengendap. Setelah semua bahannya udah tercampur dengan baik, ini kita tutup dulu, kita biarkan selama 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Karena ini menggunakan ragi ya teman-teman. Nah, ini setelah 1 jam ini udah mengembang ya. Tuh lihat teman-teman, gelembung-gelembungnya. Kita pecahkan aja, kita aduk lagi. Teman-teman kalau ragu raginya masih aktif atau tidak, bisa dites dulu ya sebelum dimasukkan ke dalam adonan. Caranya dicampur dengan sedikit air hangat dan gula. Diamkan selama 7 menit. Kalau berbuih itu berarti raginya masih aktif dan bisa digunakan. Oke, sekarang kita udah siap untuk memasaknya ya. Saya menggunakan cetakan seperti ini ya teman-teman. Cetakan apa ini, lumpur kentang ya. Udah saya olesi dengan sedikit margarin.
tuangkan jangan sampai penuh ya teman-teman, karena saat dipanggang dia agak lebih tinggi ya, agak mengembang. Tuangkan 3/4 ya teman-teman. Tuh kayak gini aja, gampang banget kan ya teman-teman. Untuk toppingnya saya gunakan kismis yang udah saya rendam dengan air hangat, dan kismisnya udah saya lap menggunakan tisu ya teman-teman, biar kismisnya nggak basah, biar kuenya nggak bantet ya teman-teman. Oke, kismisnya udah ditaburkan, dan di sini saya tambahkan juga kacang almond slice ya teman-teman. Ini kita masak, kita tutup selama 5-7 menit sampai di bagian atasnya agak sedikit kering ya teman-teman, biar lebih mudah untuk membalikannya dan biar bentuknya mulus, tidak cuil-cuil ya. Untuk membaliknya di sini saya menggunakan sutil dari alat ini ya, dan dibantu dengan sendok teh ya teman-teman. Caranya seperti ini, gampang banget. Kalau udah agak kering ini enak ya untuk membaliknya teman-teman, tidak lengket. Nah yang ini saya agak kurang kering ya teman-teman, tuh jadi agak cuil ya. Ini kita balik aja semuanya dan kita masak lagi selama 5-7 menit atau sampai tingkat kematangannya pas ya teman-teman. Ini aromanya wangi banget teman-teman, mirip banget sama roti boy yang ada di mall-mall gitu teman-teman. Hanya teksturnya aja yang berbeda teman-teman, karena cara mengadoni adonannya berbeda ya, tidak membuat adonan roti, jadi teksturnya aja yang berbeda. Untuk rasanya ini benar-benar mirip 99% dengan roti boy. Oke, untuk mencetaknya ini kita oles lagi pakai margarin tipis-tipis aja ya teman-teman. Dan ini kita masak lagi sampai semua bahan adonannya habis. Karena anak saya tidak terlalu suka kismis, jadi untuk yang berikutnya ini saya beri topping choco chip dan kacang almond slice ya teman-teman. Tapi untuk toppingnya lebih baik ini ya, kalau menurut saya lebih baik pakai kismis, karena kalau choco chip itu saat dibalik dan dimasak dia rawan lengket ke alat panggangnya ini ya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, kalau yang benar ya di bagian atasnya udah benar-benar kering. Ini kalau mau langsung diangkat juga bisa teman-teman, tapi saya mau di bagian atasnya itu saya masak lagi ya selama 5 menit aja, jadi agak kering ya, nggak gampang basi. Untuk penggunaan susu bisa juga diganti menggunakan santan instan ya teman-teman, kemasan 65 ml yang dicampur dengan air dan dimasak terlebih dahulu, jadi cake-nya nggak gampang basi teman-teman. Nah ini dia cake mini rasa kopi boy-nya udah selesai saya masak semua teman-teman. Ini jadinya lumayan banyak loh, saya dapat 25 pieces ya teman-teman, karena ukurannya tidak terlalu besar ya. Ini recommended banget nih buat isian snack box atau sajian buat saat arisan ya teman-teman. Membuatnya gampang dan rasanya enak, semua pasti suka. Sekarang kita lihat untuk tingkat kematangannya kayak gini ya teman-teman. Di bagian bawahnya pas, cantik, mateng ya. Tuh kalau yang menggunakan kismis ini cantik, dan ini yang menggunakan choco chip saat dibalik agak sedikit menempel-nempel ya untuk choco chipnya ke alat bakarnya. Jadi untuk toppingnya saya lebih merekomendasikan kismis ya teman-teman. Nah ini contoh yang tadi saat dibalikan kurang kering ya untuk bagian atasnya, jadi bentuknya kurang cantik, agak cuil-cuil seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk jualan kan jadi kurang menarik ya teman-teman kalau bentuknya tidak mulus seperti ini. Jadi tunggu agak kering di bagian atasnya baru dibalik ya, biar mulus hasilnya cantik kayak yang bikin. Bercanda ya teman-teman. Oke sekarang kita lihat ya untuk hasilnya. Ini lembut banget teman-teman cake-nya, dan ini wanginya sangat menggoda, wangi kopinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini manisnya pas, wangi, gurih, kopinya berasa, susunya berasa, wangi vanili larom. Pokoknya ini enak banget teman-teman. Pecinta kopi wajib banget coba nih. Hanya menggunakan 1 telur, membuatnya sangat mudah, hasilnya banyak, rasanya enak. Oke teman-teman, kelar juga nih bikin videonya. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Semoga video-video saya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.